Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 1A, 1B, dan 1C. Mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, sekarang kalian belajar kembali ya. Kita belajar jarak jauh kembali. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, udah sholat duha semuanya ya tentunya ya. Sudah baca Asmaul Husna juga. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Bu Saada. Kita belajar fikih atau praktek ibadah. Pada minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang Toharoh. Toharoh itu artinya bersuci ya. Bersuci ini bisa dari hadas, bisa dari najis ya. Hadas itu terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Nah, sekarang Bu Saada akan menjelaskan tentang najis. Najis itu artinya kotoran ya. Kotoran itu bisa jadi kotorannya ini ada 3 macam ya. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama namanya najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua namanya najis mutawasitoh, najis sedang. Dan yang ketiga namanya najis mughallazoh. Nah, untuk najis mukhafafah ini, najis ringan contohnya yaitu air kencing bayi yang belum 2 bulan, belum makan apa-apa ya. Bayinya ini tentunya bayi laki-laki. Nah ya, itu adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya cukup dipercikan saja dengan air. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya yaitu darah, bangkai, kotoran manusia, kotoran binatang. Itu adalah najis mukhafafah, najis mutawasitoh maaf ya. Itu adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga yaitu najis mughallazoh. Apa itu najis mughallazoh? Najis mughallazoh yaitu najis dari jilatan anjing atau babi. Kenapa bisa najis jilatan anjing atau babi disebut dengan najis mughallazoh? Karena anjing dan babi ini adalah najis yang sangat berat. Anjing dan babi ini adalah binatang yang haram ya. Itu adalah dibersihkannya dengan cara dicuci dengan air dan bilasan terakhirnya itu selama 7 kali dibilas dengan tanah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena supaya bersih, karena dalam tanah ini ada unsur hara untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada pada anjing dan babi ini, air liurnya ya. Nah, Bu, seandainya kita pernah digigit anjing atau digigit oleh babi, itu harus segera dibawa ke dokter karena itu mengandung bakteri ya, bisa mengidap sebuah penyakit ya, bisa-bisa rabies ya. Nah, sekarang kita buka halaman 40 ya. Di sini ada halaman 40, kita isi sama-sama. Nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kotoran. Yang nomor 2, sebutkan macam-macam najis. Mukhafafah, mutawasitoh, dan mughallazoh. Yang ketiga, disebut apakah najis yang ringan, mukhafafah. Nomor 4, apa yang dimaksud najis mutawasitoh? Yaitu najis mutawasitoh najis apa? Najis sedang ya. Najis mutawasitoh itu artinya najis sedang. Sekarang kita buka langsung halaman 41 aja ya. Halaman
41. Ibu bacakan. Nomor 1, berikut ini yang termasuk air untuk bersuci adalah air A. Sawah, B. Sumur, C. Kolam. Ya, B. 2. Saat kita berwudu harus menggunakan air A. Kelapa, B. Matang, C. Suci serta menyucikan. Yang C ya, jadi nggak boleh pakai air kelapa, mendingan diminum air kelapanya ya. Nomor 3, air kencing anak laki-laki belum berumur 2 tahun tergolong najis A. Hukmiyah, B. Mukhafafah, C. Aniyah. Najis apa? Tadi Bu Sada bilang yang B. Mukhafafah. Mukhafafah itu najis ringan. Nomor 4, najis mutawasitoh adalah tergolong dalam najis A. berat, B. ringan, C. sedang. Yang C. sedang ya. Nomor 5, air liur anjing dan kotoran babi termasuk ke dalam golongan najis A. berat, B. ringan, C. sedang. Yang mana? Tadi baru dijelaskan yang A. Nomor 6, apabila seseorang hendak melaksanakan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Apabila tidak ada air diganti dengan A. tayamum, B. mandi wajib, C. istinja. Yang A. Nomor 7, benda selain air yang tidak bisa digunakan untuk istinja. Istinja itu bersuci adalah A. batu, B. besi, C. daun. B. Nomor 8, najis adalah benda yang A. bersih, B. suci, C. kotor. C. Nomor 9, bersuci dengan debu atau tanah disebut A. toharoh, B. tayamum, C. istinja. B. Nomor 10, istinja menggunakan tangan. Nah, bersuci itu kamu pakai tangan apa? A. kiri, B. kanan, C. kiri dan kanan. Yang A. tangan kiri ya. Nomor 11, hidup bersih itu A. menyakitkan, B. menyehatkan, C. menyusahkan. Yang B. Nomor 12, bila pakaian terkena najis digunakan untuk sholat, maka sholatnya apa nih? A. tidak sah, B. sah, C. berpahala. Yang A. tidak sah. Nomor 13, wasiyabaka fatohir, artinya dan bersihkanlah. Nah, fatohir itu artinya apa? A. tanganmu, B. rumahmu, C. pakaianmu. C. pakaianmu. Nomor 14, najis mutawasitoh adalah najis yang hukumnya A. diringankan, B. sedang, C. berat. B. 15, firman Allah yang berisi perintah untuk menjaga kebersihan. Yang mana? A. surat Al-Baqarah ayat 163, B. surat Al-Baqarah ayat 179, C. surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Yang C. Berikut ini merupakan contoh najis mughalazoh. Nah, najis mughalazoh ini adalah najis berat. Contohnya apa? A. air liur anjing, B. bangkai binatang, C. air kencing bayi laki-laki. Ya. A. 17, menyucikan badan dari segala hadas dan najis disebut A. berwudu, B. toharoh, C. tayamum. Yang B. Nomor 18, keadaan tidak suci sehingga menyebabkan tidak boleh sholat disebut keadaan tidak suci, namanya A. hadas, B. najis, C. batal. Yang A. hadas ya. 19, buang angin termasuk dalam jenis A. hadas kecil, B. hadas besar, C. najis. Yang A. 20, hadas besar dapat disucikan dengan A. disiram air, B. berwudu, C. mandi. Yang C. Nah, untuk pembelajaran fikih atau praktek ibadahnya cukup sampai sekian dulu. Pesan Bu Saada 1, tetap jaga kebersihan dan kesehatan dan patuhi terus nasihat kedua orang tua. Semangat terus anak-anakku, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.